apa kabar semuanya? Kembali lagi di Rabu Blessing pada hari ini dengan tema dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk ibadah, marilah kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pada hari ini Engkau masih memberikan kami anugerah, kesempatan untuk berkumpul melalui Rabu Blessing ini Tuhan. Kami sambut ibadah kami Tuhan, Engkau menyertai ibadah pada hari ini. Yang mengambil bagian, Engkau tetap memberikan berkat yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Sende penaangku milike melambi sadia lamale masikola purana mendio mangkana mesapo kupake tu bayu pasikola. Sapo ku pake tu bayu pasikola dolo me kata bela ko indo ambe ku mane utampe tu banua malekan si sola si ambara bara si turu pia solaki. Melada marupa-rupa kapaisanan tula di pokinan lolalan soro nake allo sule masikola kumande kumelayo sangatu buda pekarangan moiku mata kataeku kalupai melada. Sikola purana mendio mangkana mesapo ku pake tu bayu pasikola dolo me kata bela ko indo ambe ku mane untampe tu banua malekan si sola si ambara turu pia solaki lendu ya masanang na
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku ujukan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan rasa rukunmu, pandu bangsa yang nyata Indonesia
Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya buat semua Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada dimanapun saudara Bapak Ibu dan teman-teman berada. Dan pertama saya ingin menyapa dengan salam kemerdekaan. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan usia negara kita 76 tahun. Dan ini adalah momen di mana kita terus berjuang melawan banyak hal untuk bertumbuh bersama sebagaimana pesan dari para proklamator kita di 76 tahun yang lalu bahwa kita harus terus tumbuh, kita harus terus bekerja, berinovasi, menjaga kepantasan martabat bangsa Indonesia. Dan itu tentu menjadi refleksi buat kita semua bagaimana kita terus berjuang menjaga kepantasan hidup kita, menjaga kepantasan iman kita ya. Dan kesempatan ini kita akan kembali lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan kembali mendengarkan kebenaran-Mu yang sepenuhnya adalah kebenaran dari Tuhan, yang sepenuhnya juga kasih dan untuk selama-lamanya. Dan biarkan lewat kebenaran-Mu hari ini kami semakin mengenal dan mengerti kesejatian kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, yang berdampak bagi kemerdekaan kami secara berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati semua teman-teman yang mendengar hari ini dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kemerdekaan berarti kita sedang bicara tentang kesejatian. Ya. Orang yang belum merdeka, orang yang belum bisa menikmati dan mengalami atau mengekspresikan suatu keaslian atau kesejatian. Jadi ketika kita merayakan bangsa kita yang merdeka, seharusnya kita terus berjuang memastikan bahwa yang kita hidupi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warna politik dan apapun juga, itu adalah kesejatian, keunikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dan ini juga merupakan salah satu refleksi buat kehidupan kita, bagaimana dalam pengiringan kita kepada Tuhan atau ketika kita mengikut Yesus ya, kesejatian, kekristenan kita juga itu seharusnya semakin terpahat dalam perjalanan hidup kita, karena kesejatian iman kita dalam mengikut Yesus itu juga sejujurnya akan berdampak dalam kesejatian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesejatian dalam kehidupan kekristenan berarti kita harus melihat patron atau kehidupan Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah representatif atau gambar dan rupa Allah, dan Yesus sendiri adalah kehidupan Allah itu sendiri. Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa di surga. Jadi ketika kita belajar untuk bagaimana terus mengukir ya dan mempertajam kehidupan kita sebagai kehidupan dengan kesejatian Kristen, kesejatian sebagai pengikut Yesus, maka itu artinya kita harus mau melihat pola-pola kehidupan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus ya, di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36, dan setelah itu kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya. Saya akan bacakan dulu di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 berkata demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. 34. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di sekitar kampung-kampung di sekitar ini. Nah, kita sambung lagi pembacaan kita di dalam Markus, masih pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Yang berbahagia tentu yang mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dan juga kita melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kesejatian, ya, tentang kesejatian iman Kristen yang tentu seperti apa mau tidak mau kita hanya bisa melihat itu di dalam kehidupan Yesus. Apa yang dia hidupi, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, apa yang dia tekankan. Ya, semua dari kehidupan Kristus itu merupakan penekanan tentang kesejatian iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, yang saya perhatikan dalam perjalanan kehidupan saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus dan dalam renungan saya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan adalah bahwa seringkali apa yang menjadi kehidupan Yesus, yang menjadi pola kehidupan Yesus, bahkan yang menjadi bagian dari pelayanan dan caranya, itu justru menjadi skandal atau menjadi ganjalan buat dunia ini. Apa yang menjadi prinsip hidupnya, apa yang menjadi cara dia menghidupi pelayanannya, kehidupannya sehari-hari. Kalau saudara memperhatikan dalam Alkitab, seringkali itu justru menjadi ganjalan buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Secara khusus menjadi ganjalan buat para ahli Taurat, para imam, menjadi ganjalan buat orang-orang yang sejajar dengan dia dalam pengetahuan, ya, menjadi ganjalan buat rabi-rabi yang lain karena dia mempunyai gaya kehidupan prinsip yang memang notabene berbeda, begitu ya. Nah, tapi justru di sini sebenarnya firman Tuhan atau Alkitab memberitahu kita dan memberi informasi lewat narasi-narasi tersebut bahwa itulah sebenarnya kesejatian iman Kristen, yang seringkali kesejatian itu bisa menjadi skandal bagi dunia ini, bisa menjadi ganjalan atau tidak memuaskan, tidak menyenangkan atau tidak sreg. Ya, bahkan buat orang-orang yang juga sama-sama belajar tentang firman Tuhan atau pada konteks pada zaman itu mereka yang juga sama-sama menghidupi Taurat, justru apa yang Yesus lakukan, tekankan dan hidupkan itu menjadi ganjalan. Tapi justru ini yang memberitahu kita bahwa itulah kesejatian dalam kehidupan Kristus dan dalam pengiringan kita sebagai Kristus kecil. Nah, Markus adalah salah satu penulis yang menarasikan tentang kerajaan sorga, yang menceritakan dan menggambarkan tentang ini loh kesejatian Yesus. Nah, dari pembacaan kita tadi, konteks pembacaan kita itu adalah pembacaan tentang bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, tentu fenomena ini menjadi viral, fenomena ini menjadi terdengar di mana-mana dan itu membuat banyak orang ingin ketemu dia. Banyak orang ingin mengenal dia. Banyak orang ingin sekali untuk bisa berhadapan, berjumpa dengan dia. Ya. Tapi kita akan melihat di sini dalam Rabu Blessing ini
bagaimana pilihan-pilihan Yesus itu dalam kehidupannya termasuk cara pelayanannya justru itu menunjukkan tentang kesejatian Yesus. Dalam hidup ini kan kita punya banyak pilihan ya Bapak Ibu dan semua teman-teman ya. Saudara bisa memilih apa saja, contoh saudara bisa memilih pengkhotbah yang seperti selera Anda bisa mungkin Anda suka khotbah yang lucu-lucu ya Anda bisa memilih pengkhotbah yang banyak komedi-komedinya begitu ya. Atau Anda suka khotbah yang seperti apa sekarang bahkan di YouTube banyak sekali begitu ya. Tergantung selera Anda seperti itu kalau prinsip secara umum. Tetapi apapun selera Anda saya menyarankan tetaplah belajar untuk menjadi orang Kristen yang belajar untuk menemukan kesejatian sebagai pengikut Kristus lewat ekspresi dan cara apapun ya yang Tuhan bisa pakai. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin cerita apa yang dinarasikan Markus tentang kehidupan Yesus. Siapa itu Yesus yang dinarasikan oleh Markus? Nah dalam pasal-pasal sebelumnya bahkan pasal-pasal selanjutnya dari pembacaan kita. Secara khusus dalam konteks pembacaan kita ini, Yesus adalah seorang pengkhotbah yang kondang. Ya. Yesus adalah seorang pengkhotbah yang kondang, ya. Pengkhotbah yang cukup viral sebenarnya kalau kita pakai bahasa sekarang ya. Dan dia juga pengkhotbah yang hebat. Dia pengkhotbah yang dicari-cari dan diikuti banyak orang. Orang ingin dengar khotbahnya firman Tuhan yang disampaikan karena memang apa yang dia sampaikan itu memenuhi kebutuhan baik orang yang ada di kalangan atas, menengah ataupun bawah. Dan bukan cuma itu, orang mencari Yesus juga karena ingin sembuh, karena orang melihat betapa mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu salah satu profil Yesus bahwa dia adalah pengkhotbah yang sebenarnya kondang, dia bukan pengkhotbah yang tidak disukai orang. Dia pengkhotbah yang banyak orang penasaran. Nah biasanya yang penasaran, kepo, pingin denger tapi gak suka, ya itu adalah ahli-ahli Taurat dan para imam. Tapi bagi orang-orang biasa, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang biasa banget begitu ya, bahkan orang-orang yang tertolak dalam sinagog, dalam kumpulan-kumpulan para imam, kumpulan-kumpulan orang-orang yang melakukan hukum Taurat, mereka yang tertolak, mereka yang tereliminasi karena banyak kekurangan, tidak bisa memenuhi aturan-aturan yang ada, mereka senang sekali mengikuti Yesus ya. Nah, ciri kedua daripada Yesus yang dinarasikan oleh Markus adalah Yesus ini tidak memilih tempat pelayanan yang terkenal. Kalau zaman sekarang tempat pelayanan yang dicari, tempat pelayanan yang basah, ada istilah begitu juga ya ternyata. Tempat pelayanan yang fenomenal, tempat pelayanan yang kita cepat terupgrade, cepat terkenal ya, yaitu Yerusalem. Nah Yerusalem Anda mesti tahu bahwa itu adalah pusat tempat pelayanan yang dimana Yerusalem adalah tempat yang diincar, semua para ahli Taurat ada di sana, para imam-imam dari daerah-daerah pingin pergi ke sana dan ingin melayani di sana, ingin tampil di sana. Tapi ini profil kedua yang coba kita lihat yang dinarasikan oleh Markus bahwa Yesus adalah orang yang tidak demikian. Ya. Yesus memilih untuk ada di tempat-tempat yang tidak ideal. Nah sekali lagi saya ingin menekankan supaya kita tahu alur kebenaran hari ini bahwa pilihan-pilihan Yesus itu menunjukkan kesejatian hidup Yesus. Kesejatian kekristenan kita. Jadi saya dan saudara mau tidak mau harus memperhatikan apa yang menjadi pilihan-pilihan Yesus. Ini yang akan menjadi gambaran hidup kesejatian Kristen yang sebenarnya. Nah Yesus tidak memilih, tidak berambisi untuk ada di Yerusalem. Dia pun tahu suatu waktu dia akan ada di Yerusalem. Tapi itu bukan ambisinya saudaraku. Ya, makanya banyak orang berkata dan mencemoohkan bahwa Yesus dari Galilea. Ya, Yesus dari Galilea. Ya, siapa Yesus? Bukankah dia dari Galilea? Kenapa? Karena memang Galilea tempat yang sangat tidak ideal, bahkan tandus. Ya, tidak ada sesuatu yang menarik di sana, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Semua para imam, pelayan-pelayan, Lewi dan para ahli Taurat, senternya itu ada di Yerusalem. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa lihat.
yang dinarasikan oleh Markus adalah Yesus itu kalau bicara itu juga pakai perumpamaan. Menyampaikan sebuah kebenaran itu memakai perumpamaan. Nah, sejujurnya perumpamaan bukanlah satu hal yang mudah gitu ya. Perumpamaan itu hanya digunakan oleh orang-orang yang pandai. Ya, seperti itu, memakai perumpamaan yang luar biasa sehingga kita mengatakan bisa melihat bahwa Yesus ini bukan orang bodoh. Yesus sangat clever, Yesus sangat pandai, sangat smart. Ya, clever dan smart itu beda. Kalau smart itu orang banyak akalnya, ya. Dia bisa memakai semua konteks untuk menyampaikan maksud, ya. Tapi kalau clever atau pintar itu lebih banyak kepada pendidikan, akademik. Tapi belum tentu orang yang pintar itu orang banyak akal. Nah, Yesus punya dua hal itu, saudaraku. Jadi sekalipun dia mengajar dengan perumpamaan, dengan sesuatu yang dalam pendidikan itu tinggi nilainya gitu ya. Peribahasa yang tinggi, nggak bisa orang-orang yang biasa-biasa nggak belajar bisa tahu itu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus juga smart dalam arti pada waktu dia menyampaikan perumpamaan dengan sesuatu pengertian yang mendalam, tajam dan tinggi. Pada waktu dia menyampaikan itu dia bisa menjelaskan sehingga orang-orang yang sederhana secara pendidikan atau yang tidak punya sekolah pun mampu memahami dengan akal yang paling sederhana sekalipun. Ya, orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan dengan bahasa tinggi tapi dijelaskan sehingga orang-orang yang sederhana sekalipun, yang paling sederhana memahami atau sulit banget untuk memahami itu bisa mengerti apa yang disampaikan dalam perumpamaan itu. Nah, itu adalah salah satu atau hal ketiga yang dinarasikan oleh Markus tentang siapa Yesus, bagaimana pilihannya, bagaimana kehidupannya, dan itu menjadi acuan buat saya dan saudara sebagai pengikut Yesus untuk mengerti bahwa itulah kesejatian kekristenan. Jadi secara khusus ini ya buat kayak teman-teman saya yang berprofesi seperti saya, Anda boleh aja pakai semua istilah teologi dan lain sebagainya, tapi kalau itu nggak nyampe di pikiran yang mendengarkan, ya itu juga mungkin agak sulit jadinya seperti itu ya. Tapi kita bisa belajar, ini loh kesejatian Kristen bukan tentang kesejatian iman kita, bukan tentang hebat-hebatnya kita mengerti Alkitab, tapi bagaimana kita dapat mengaplikasikan dan kemudian itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dilihat oleh orang. Untuk apa saudara secara khusus bagi pengikut Yesus panjang-panjang khotbah, hebat khotbahnya, panjang doanya, tapi hidup Anda tidak masuk akal gitu ya. Hidup Anda tidak bisa terintegrasi dengan sederhana dan bersahaja dan dapat diterima dampaknya dengan sederhana bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Nanti kita akan lihat seperti apa sih contohnya ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kita akan belajar pelan-pelan ya dari konteks yang kita sudah baca tadi untuk melihat kesejatian hidup Yesus, dan itu yang harus menjadi note yang kita bold ya, yang kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Nah, biasanya orang yang kondang, orang yang terkenal akan mencari tempat yang mudah, semakin mudah dikenal, semakin mudah dilihat orang. Ya. Atau contoh orang-orang yang berprofesi seperti saya, semakin dia terkenal, semakin dia viral, ya kecenderungannya dan rata-rata akan semakin membangun kerajaan yang besar untuk semakin dapat dilihat. Ya. Semakin viral akan semakin memperbesar gerejanya, semakin viral akan semakin banyak dicari orang, akan semakin memperbesar teras gerejanya, tempat penampungannya. Itu yang secara general ya yang terjadi. Tapi kita belajar hari ini ya, bahwa ternyata Yesus punya pilihan beda. Pada waktu dia mulai viral, dia mulai terkenal, dia mulai dicari orang, justru ayat 31 tadi yang sudah dibaca gitu ya, yang sudah kita baca bersama. Dia berkata begini, ya pada waktu orang sudah banyak mendengarkan dan melihat apa yang Yesus kerjakan, dia berkata begini, marilah kita ke tempat yang sunyi.
Ya, jadi setelah viral apa yang dia buat dengan memberi makan 5.000 orang, dia tidak rapat bagaimana nanti kalau orang datang lebih banyak lagi, strategi apa yang kita pakai supaya orang bisa tertampung semua. Tidak demikian. Tapi yang dia katakan begini, dan ini yang membuat saya kagum banget ya dengan pribadi yang namanya Yesus ini gitu ya. Dia sangat beda dengan saya, makanya saya pengen belajar banyak dari Yesus ini. Dia berkata begini, marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Banyak orang dikenal nggak punya waktu istirahat. Banyak pendeta pelayan saking sibuknya bangga mengatakan, oh sudah nggak bisa istirahat karena banyak pelayanan gitu ya. Tapi waktu saya merenungkan ini, saudaraku, saya pikir ketika kita semakin sibuk dan semakin tidak bisa beristirahat, saya pikir justru kita jauh dari pola kehidupan Yesus. Yesus berkata, ayo kita pergi ke tempat sunyi supaya kita bisa sendiri. Ya. Supaya kita juga bisa beristirahat. Sebab memang banyak orang mencari dia. Ya. Nah, lalu di ayat selanjutnya dikatakan mereka berangkat, mereka mengasingkan diri, ya, mereka ada di suatu tempat, ya, mereka pergi ke suatu tempat yang sunyi. Mereka tidak membuat satu strategi, Yesus tidak memimpin satu strategi untuk bisa bagaimana mempersiapkan di waktu-waktu selanjutnya ini orang pasti lebih banyak nih. Ya. Tidak demikian, tapi dia berkata mari kita ke tempat yang sunyi. Di mana orang tidak bisa banyak ikut. Jadi bagi Yesus punya pilihan yang memang agak berbeda dan bagi dia ternyata istirahat itu juga adalah hal yang penting. Padahal kita pikir dong Yesus itu wah harusnya kuat gitu ya. Tapi ini justru menunjukkan kesejatiannya sebagai manusia. Dia sama seperti saya dan saudara. Memerlukan rest, memerlukan waktu istirahat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dari ayat ini kita bisa melihat Yesus punya goal, punya tujuan itu beda. Dan ketika saya merenungkan ini, itu yang membuat saya belajar bisa mengerem apa yang namanya ambisi. Siapa yang bisa mengerem ambisi, hasrat kita untuk menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi hebat? Saya kira satu-satunya rem itu adalah pribadi Yesus sendiri gitu ya. Makanya Yesus gak pernah dikenal sebagai orang yang kebablasan. Gak pernah dia. Gak pernah dia kebablasan sampai orang bersungut-sungut kebablasan kelamaan khotbah, kebablasan kelamaan doa. Gak ada gitu. Semua bisa dia atur, dia maintenance dengan baik. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia beda, dia punya goal yang beda. Nah, pola Yesus, pilihan Yesus untuk tidak terhisap pada keviralan, terhisap pada keramaian, terhisap pada ketenaran yang sebenarnya datang dalam hidupnya yang dilihat banyak orang. Ini adalah skandal, ini adalah ganjalan bagi kebanyakan orang, bahkan secara jujur ganjalan bagi pengerjaan pelayanan dalam kekristenan. Karena pelayanan dalam kekristenan kecenderung ingin sesuatu itu menjadi besar dan menyibukkan diri dan menjadi sibuk sampai tidak bisa beristirahat. Karena apa? Karena ini ingin menjadi besar. Tapi justru di sini kita belajar kesejatian iman Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Injil Markus menarasikan atau menuliskan tentang tampilnya kerajaan Allah, ya. Tampilnya kerajaan Allah yang dinarasikan, dituliskan oleh Markus adalah suatu tampilan yang sebenarnya Markus sedang ingin mengatakan gak banyak orang suka. Tidak disukai orang banyak dan ini menjadi ganjalan bagi orang banyak, bahkan menjadi ganjalan bagi pelayanan-pelayanan secara umum. Karena tampilnya kerajaan Allah ya, justru dalam kesederhanaan, dalam kesunyian, bukan dalam keviralan saudaraku. Tidak ada sengaja program panitia untuk memviralkan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat ini ya. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia justru menarik diri. Bukan dia ditutup-tutup, bukan ditutup pemerintah karena mengganggu banyak orang, mengganggu stabilitas. Tidak, justru dia menarik diri. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita memang melihat dalam Alkitab memang banyak sekali momen di mana apa yang dilakukan Kristus itu menjadi viral. Tapi Yesus memilih sebuah pilihan atau versi yang ternyata ini menjadi skandal. Skandal dalam arti ini menjadi ganjalan gitu ya. Menjadi ganjalan bagi orang secara umum. Yaitu apa? Tidak berambisi.
untuk menjadi besar. Menyepi, tidak terlalu ingin dicari orang, dikenal orang. Kenapa? Karena Yesus tahu semua itu ada waktunya begitu ya. Kalau pada waktunya seperti ada sebuah lagu mengatakan pasti Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Itu konsep Yesus. Ya. Sehingga saya kira kalau kita mengikuti pola Yesus nggak ada itu orang rebut-rebutan, maaf ini ya buat orang-orang yang berprofesi seperti saya, nggak ada orang rebut-rebutan jemaat. Karena kalau Yesus yang ditinggikan pasti dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Tidak menjadi ganjalan buat gereja lain. Tidak rebut-rebutan. Kalau Yesus ditinggikan, kalau pribadi Yesus ditinggikan, kalau kerajaan Allah ditinggikan, janji Tuhan, dia akan menarik orang datang kemana? Bukan ke gereja saya, bukan ke gereja kita, bukan ke organisasi kita. Tapi kalau Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Makanya saudaraku, saya tidak heran melihat ada banyak orang bisa memenangkan jiwa tapi gerejanya tetap sepi. Banyak orang diselamatkan lewat pelayanannya tapi gerejanya tetap sepi. Dan itu biasanya tidak terkenal. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan mencatat itu. Karena banyak orang yang dipanggil datang kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Yesus memilih sesuatu yang berbeda, yang menjadi skandal. Dia menarik diri dan tidak ingin menjadi populer dalam tanda kutip. Kalaupun dia menjadi populer itu kehendak Bapaknya, bukan kehendak orang banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah cara Yesus mengurus rumah tangga dunia ini. Itulah cara Yesus mengurus rumah tangga dunia ini dengan sederhana, tapi menyentuh. Bukan dengan kesibukan sampai lupa istirahat seperti banyak yang dilakukan orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari bagian pertama ini adalah it's okay kalau suatu saat kita memang harus membatasi diri dan kita terbatas. Tapi justru dalam penarikan diri kita, dalam keterbatasan kita, dalam ketidakpopuleran kita, bahkan mungkin it's okay, ternyata di dalam kesendirian kita justru di situ saya dan saudara menemukan kesejatian kekristenan itu sendiri. Ya. Jadi bagi saya pribadi dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua karena ini landasannya tentu adalah kehidupan Yesus sendiri bahwa it's okay kalau kita bukan orang yang viral. Bahkan ternyata Tuhan menghendaki kita ada di tempat yang sempit, di tempat yang kecil, di tempat yang tidak terlihat. Tapi justru itu Anda sedang menghidupi dan menemukan kesejatian iman Kristen yang sebenarnya. Kalau konteks di gereja mungkin orang-orang yang terkenal, orang-orang yang suka ada di mimbar ini. Tapi ini tantangan buat kita yang suka mondar-mandir di mimbar, mondar-mandir di sorot. Apakah Anda menemukan kesejatian Kristen dari hidup Yesus? Atau justru mereka yang duduk-duduk di belakang ini, yang gak pernah tersorot, yang gak punya banyak pelayanan. Jangan sampai mereka justru yang menemukan kesejatian Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Bagaimana skandal bagi dunia, ganjalan bagi dunia adalah ketika Yesus justru menarik diri dari kepopuleran. Ya, dia hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu seringkali ternyata ada di tempat yang terbatas, di tempat yang tidak populer. Jadi it's okay, saudara dan saya harus berbahagia. Kalau ternyata Tuhan menempatkan kita di tempat-tempat yang seperti itu. Dan it's okay kalau kita tidak viral, bahkan kita mungkin tidak berkecimpung dalam sebuah momen atau ambisi di mana kita bisa dikenal orang. Tapi justru ketika kita menarik diri dari semua itu, justru kita menemukan kesejatian kekristenan kita. Ya. Yang kedua, yang kita bisa lihat yang dinarasikan oleh Markus adalah Yesus penuh dengan belas kasihan. Di ayat yang ke-34, ya, ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Ayat ini mengatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi ketika Yesus lagi dalam penyendirian, ya, beristirahat bersama dengan murid-muridnya, lalu kemudian pada waktu dia mendarat, ternyata ada banyak orang. Orang cari tahu rupanya Yesus di mana gitu. Orang cari tahu lewat jalan mana, ketemu dengan perahunya Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena melihat orang banyak itu seperti orang tidak mempunyai domba yang tidak bergembala. Inilah, saudara dengarkan baik-baik ya, ini kalimat penting. Inilah pusat kerajaan Allah. Dengarkan ini. Pusat kerajaan Allah bukan soal tempat. Ya. Jadi jangan sedih masalah tempat, apalagi berkelahi masalah tempat. Buat teman-teman yang sejawat dengan saya, ya, yang lagi mengembangkan banyak gereja, dengerin. Pusat kerajaan Allah bukan tempat. Pusat kerajaan Allah juga bukan pada keramaian. Ya. Tapi pusat kerajaan Allah pada pribadi Yesus itu sendiri. Haleluya. Pusat kerajaan Allah pada pribadi Yesus itu sendiri. Bukan pada tempat dan keramaian. Nah, seringkali yang saya perhatikan kita itu jadi bersemangat melayani kalau banyak orang. Kalau sedikit orang datang, aduh jadi lesu gitu ya. Satu hari, sudah lama banget puluhan tahun yang lalu saya mendengar ada ketika itu hujan deras. Ada sebuah ibadah dan saya juga melayani di situ. Dan ada orang yang juga melayani, dia bilang sepi jadi gak semangat. Sepi jadi gak semangat ya. Ya gimana lagi dalam musim pandemi ini yang gak ada orang dan sedikit orang datang. Kalau pusat kita pada keramaian dan tempat, udahlah gak semangat lah kita gitu ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, justru apa yang diungkapkan Markus ya di pada waktu yang lalu, yang begitu lama, long time ago yang lalu, justru sekarang ini menjadi hidup gitu. Apa yang dinarasikan Markus menjadi hidup, bahwa memang pusat kerajaan Allah bukan pada tempat, bukan pada keramaian. Jadi kalau kita ibadah, ya kita masih bisa ibadah 25% tidak ramai-ramai, it's okay. It's okay. Dan Anda juga beribadah di rumah, it's okay. Karena memang tidak bisa datang ke gereja. Tapi sepi atau ramai tidak menjadi oke kalau saudara tidak melihat pribadi Yesus sebagai pusat kerajaan Allah, pusat kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi kalau saudara di gereja dengan orang yang tidak banyak meninggikan Yesus, itulah kerajaan Allah. Dan saudara di rumah, walaupun hanya berapa orang tapi meninggikan Yesus, menghormati Yesus, mengikuti pola kehidupan Yesus dan respect terhadap apa yang menjadi kehadiran Yesus lewat Roh Kudus, maka itulah pusat kerajaan Allah. It's okay, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali ke bagian yang kedua tadi, arti belas kasihan. Saya ingin sedikit menggali arti belas kasihan dalam bahasa aslinya. Arti kata belas kasihan dalam bahasa aslinya, saya langsung terjemahkan. Artinya isi seluruh perut ini bergerak. Seluruh isi perut ini bergerak. Jadi arti kata belas kasihan yang diindonesiakan dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan adalah isi perutnya bergerak. Isi perutnya bergerak. Atau arti yang lebih khusus adalah rahim. Jadi kata belas kasihan itu sama dengan isi perut bergerak. Yang lebih sederhana lagi, kemudian banyak kita dengar tentang pribadi Yesus itu yang kemudian diberikan kata rahim. Rahim. Nah, yang punya rahim itu kan ibu. Yang punya bisa melahirkan, membuahkan sesuatu itu kan wanita. Hati ibu ya, hati ibu. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus, Markus menarasikan bahwa Yesus tergerak dengan belas kasihan, dia sedang ingin mengatakan bahwa hati Yesus sebagai seorang ibu itu sedang tercurah buat orang-orang yang banyak mencari dia pada waktu itu. Nah, saudara kan tahu ya bahwa Yesus itu kan juga punya sifat karakter disebut rahmani, begitu ya, rahmani, salah satu sikap dan karakter Yesus. Yesus itu rahmani dan
Bagi bangsa Israel juga dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Allah Jehovah itu penuh dengan kasih sayang, mempunyai lebih daripada empati bahwa ada sifat kerahiman. Dan ini adalah profil sebagai seorang ibu. Allah sebagai seorang ibu yang menunjukkan belas kasihannya seperti seorang ibu. Saudara tahu ya, seorang pria dan seorang wanita itu beda. Ya, seorang ibu itu lebih peka. Contoh gini, ini sudah dekat jam makan. Ini sudah dekat jam makan. Belum selesai-selesai, ya. Nah, biasanya hati wanita itu akan lebih peka. Ini udah dekat jam makan ini. Ini mereka pasti lapar. Langsung mulai mikir apa yang bisa disiapkan, paling tidak jangan sampai sakit mah. Beda dengan pria, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, pada waktu Markus menuliskan bahwa hatinya tergerak dengan belas kasihan, dia sedang ingin mengatakan bahwa hati Allah, hati Yesus tampil dengan kefeminimannya sebagai seorang ibu yang berbelas kasihan. Ya, ini sifat kefeminiman. Nah, apa yang menjadi skandal bagi orang banyak dalam kisah yang dinarasikan Markus dalam bagian yang kedua ini. Jadi ternyata esensi kesejatian Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia adalah seorang pria yang perkasa, tapi dia juga mengasihi seperti seorang ibu. Ya. Yesus sedang menyatakan kerahimannya. Yesus sedang menyatakan bahwa kerajaan Allah yang sudah datang ke dunia pada waktu itu, ya. Markus sedang mengatakan Allah yang sudah datang ke dunia ini, Allah adalah Allah dalam pribadi Yesus yang penuh dengan perhatian, seperti seorang ibu yang rahmani. Jadi esensi Yesus, dia adalah Allah yang perkasa, ya, tapi dia mengasihi sama seperti seorang ibu yang mengasihi. Ini menjadi skandal, saudaraku. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang menanti-nantikan Allah, menanti-nantikan pemimpin yang maco, ya, yang gagah. Dan ini berbeda. Ini berbeda dengan kemauan orang banyak. Justru Yesus tampil dengan hati, dengan kasih, dengan kefeminimannya. Sementara bagi orang banyak, ya, bahkan bagi orang-orang yang mempelajari Taurat, bahwa profil seorang raja, seorang pemimpin itu perkasa, jauh dari feminim, perkasa, maco, kuat begitu. Apalagi ada ayatnya kan, jadilah engkau seperti laki-laki yang perkasa. Tapi kita belajar, saudaraku, melihat secara luas, ya, secara mendalam. Ini loh esensi kesejatian Kristus, dia seperti seorang pria yang perkasa. Makanya dia bilang, Alkitab menuliskan, jadilah engkau seperti laki-laki, perkasa, kuat. Tapi urusan mengasihi, dia sama seperti seorang ibu yang telah melahirkan. Seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Ya, itulah kesejatian kekristenan. Nah, ini harus menjadi refleksi buat kita semua, kita belajar. Pertanyaannya, pernah enggak teman-teman semua, Bapak Ibu, bahkan jemaat Tuhan, atau kita yang berprofesi seperti saya ini sebagai pelayan Tuhan, pernah enggak sih kita punya belas kasihan seperti ini? Kita melihat orang seperti anak yang kita lahirkan. Kita melihat orang lain yang tidak punya kepentingan dengan kita, tidak menguntungkan kita, tidak sedara dengan kita, tidak sesuku dengan kita, tidak seagama dengan kita. Tapi kita melihat mereka dengan kasih seperti seorang ibu yang habis melahirkannya berdarah-darah dengan mempertaruhkan nyawa. Pernah enggak? Kalau Anda ingin menjadi orang yang sejati dalam iman di dalam Kristus, ini hal kedua yang dinarasikan Markus, bahwa saya dan saudara mesti belajar punya belas kasihan seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, seperti kasih seorang ibu yang sudah melahirkan berdarah-darah, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak, sehingga dia mengasihi anak itu. Seperti itulah belas kasihan yang dinarasikan Markus, yang lahir, yang terekspresi, dan itulah kehidupan Yesus. Mungkin selama ini kita baik ya sama orang, atau kita memperhatikan, kita membantu, ya secara general saya perhatikan karena kita punya kepentingan. Karena itu saudara saya, keluarga saya, satu suku, satu gereja, satu kompleks.
How about bagaimana ketika itu Anda tidak kenal? Saya secara pribadi, saudaraku, kalau boleh jujur, saya sering melatih itu dalam hidup saya. Saya sering melatih itu dalam hidup saya. Contoh, saya juga beberapa kali sharing sih dengan teman-teman dan beberapa orang begitu ya. Contoh, saya sering sekali ada di apotek. Saya sering sekali berada di apotek sejak dulu. Ya, dengan keperluan mungkin membeli sesuatu, membeli vitamin dan lain sebagainya. Seringkali pada waktu saya di apotek, saya tidak membawa uang pas. Saya kalau ke apotek saya sengaja membawa uang lebih. Kenapa? Karena saya sering berpikir bahwa Tuhan akan kasih ketemu saya dengan seseorang di sana yang bisa saya bantu. Yang tidak punya hubungan dengan saya tidak kenal. Dan itu sering kali dan berulang kali saya lakukan. Tapi saya tahu itu semua adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan inspirasikan dalam hidup saya bahwa mengenal Tuhan itu yang seperti apa sih? Ketika saya ada di sebuah apotek, seringkali yang terjadi adalah saya melihat ada orang-orang yang mungkin dia sedang membeli obat untuk nyawa keluarganya, suaminya, anaknya, istrinya. Saya lihat pakaiannya sederhana banget, lusuh. Dan kasir itu mengatakan harganya sekian mahal. Lalu dia bilang, bisa gak beli 1/4? Saya dengar dan saya pikir karena Tuhan kasih dengar saya harus perhatikan itu. Bisa gak kasih 1/4? Sambil dengan wajah lusuh, wajah mau menangis seperti wajah kala perang karena mahal sekali obatnya. Oh gak bisa. Kalau beli paling enggak harus setengah. Ya hitung-hitung uangnya, enggak cukup, jauh dari cukup. Dan Tuhan taruh di hati saya, itu bagianmu Efrat, itu bagianmu. Saya enggak kenal dan dia bukan agama Kristen, bukan. Lalu saya tanya sama kasirnya, berapa harganya kalau semua? Sekian. Saya langsung ingat di kantong saya ada berapa. Oh ternyata cukup kalau untuk semua. Lalu saya bilang sama kasirnya, kamu kasih semuanya, saya yang bayar. Kasirnya kadang melongo aja lihat saya. Tapi kalau kasir Vita Parma udah kenal banget dengan saya. Jadi dia sudah tidak heran sih kalau begitu-begitu, saudaraku. Ya sudah, saya juga tidak minta orang yang saya tolong harus berterima kasih. No. Saya langsung menarik diri saya jauh dari situ. Ya, sambil saya menunggu pesanan obat saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kasir itu sendiri yang mengatakan, ibu akan mendapatkan obat full karena sudah ada yang membayar. Dengan muka tak heran-heran, siapa? Saya main mata aja, jangan kasih tahu. Tapi kasir itu juga gak mau diem, dia kasih tahu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu orang itu melihat saya. Ya, datang mengucapkan terima kasih. Dan di situ kesempatan buat saya mengatakan, ini adalah kebaikan Tuhan Yesus buat saya dan buat ibu. Jadi ketika saya di puluhan tahun yang lalu melatih itu dalam hidup saya, itu bukan hal yang sulit lagi. Kenapa? Karena memang sudah dilatih. Anda sekaya apapun juga kalau Anda tidak melatih, Anda akan merasa rugi. Nah ini pertanyaan buat kita semua, saudaraku. Ini pertanyaan buat kita semua, bahwa apakah Bapak Ibu semua secara khusus sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu semua pernah melatih punya belas kasihan. Hati seorang ibu. Bukan hanya kepada orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Memang Alkitab berkata kalau kamu mau tolong, terutama dulu orang seiman. Ya, tapi orang seiman sampai Tuhan datang tidak akan habis-habis yang susah. Anda juga perlu melatih untuk punya rahmani
kepada orang-orang yang dicintai oleh Yesus. Itu yang kedua. Kesejatian Yesus adalah, menjadi kesejatian Kristen adalah belajar berbelas kasih. Yang ketiga yang dinarasikan oleh Markus. Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Pasal 6 ayat yang ke-56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota atau ke kampung, orang sakit dimanapun, di pasar, minta diperkenankan cuma untuk pegang jumbai jubahnya. Mereka cuma berharap Tuhan gak usah sampai pegang-pegang kepala, memberkati, mendoakan. Cukup kami pegang jubahnya. Cukup kami pegang jubahnya. Jadi kisah tentang orang memegang jubahnya bukan cuma wanita yang pendarahan loh ya. Di Alkitab ternyata bukan cuma itu yang ditulis. Tetapi secara general semua orang kehausannya kepada Yesus, kebutuhannya kepada Yesus sampai cuma minta tolong diperkenankan untuk pegang jubah aja. Aku pasti mendapatkan sesuatu gitu ya. Di bagian ketiga ini Markus sedang menarasikan bahwa Yesus adalah rabi yang juga memakai jubah imam seperti imam-imam yang lain. Tetapi jubah imam yang dipakai oleh Rabi Yesus adalah jubah imam yang dapat disentuh oleh orang banyak. Dapat didekati oleh orang banyak. Ya, dapat dipegang oleh orang yang papa. Dapat dipegang oleh orang yang berdosa. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang penting. Yang perlu saya dan saudara bisa untuk dapat memahami bersama bahwa konteks pada waktu itu bertolak belakang banget. Para imam ya yang gak bisa disentuh sama orang banyak ya. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan datang dekat dengan Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka cuma mendengar. Ya, mereka cuma mendengar, tapi mereka nggak bisa mendekat dan menjamah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Rabi-rabi pakai jubah, imam-imam pakai jubah, tapi jubah yang dipakai Yesus, jubah imam Rabi Yesus adalah jubah yang berbeda. Dia punya pilihan dan gaya pelayanan yang berbeda. Kalau imam-imam lain nggak bisa dipegang jubahnya, ada standarnya. Masuk ke sinagog aja nggak boleh sembarangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi jubah Yesus adalah jubah yang dapat disentuh oleh orang berdosa. Ini kesejatian iman Kristen, saudaraku. Kalau gereja saudara, kalau hidup saudara alergi dengan orang-orang berdosa, saya kira kita mesti kembali merenungkan bagaimana dengan orang-orang yang banyak ingin diperkenankan memegang jubah Yesus. Di kampung, di kota, di pasar, orang sakit. Ini pribadi Yesus. Dan saya ingin mengatakan inilah kesejatian Kristen. Ini kesejatian Kristen. Ya. Jadi 3 hal ini saja menurut saya memerlukan waktu untuk kita bisa merenungkan dan melakukan. Dan kita bisa mencari kesempatan-kesempatan untuk melatih kesejatian Kristus. Kesejatian iman Kristen lewat kehidupan Yesus dan pilihan-pilihan yang dinarasikan di dalam Alkitab. Anda harus lebih banyak membaca, melihat apa yang dinarasikan para penulis ya, daripada apa yang dinarasikan pendeta-pendeta. Karena kadang-kadang banyak pemimpin gereja bahkan pengkhotbah punya ide-ide. Boleh saja punya ide, tapi apakah itu mendasari dari apa yang menjadi pribadi Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita boleh mereview kembali, yang pertama, Yesus adalah kesejatian kekristenan adalah dia tidak terlalu ingin menonjol, tetapi dia berdampak, saudaraku. Bukan terkenal, ya, bukan terkenal. Tetapi justru dapat menyapa, dapat dikenal, ya, bukan terkenal tapi dapat dikenal, dapat disapa, dapat disentuh. Punya belas kasihan, ya, bisa ada bersama-sama dengan orang lain, bukan hanya ada di bubuhan-bubuhan kita aja,
Bukan hanya hebat di lingkungan-lingkungan adat kita, suku kita, di kantor kita doang gitu. Yang semua punya kepentingan. Kepentingan-kepentingan dihormati, kepentingan-kepentingan dapat untung, kepentingan-kepentingannya gitu-gitu deh. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana ketika kita tidak punya kepentingan, kita juga bisa punya rahmani untuk kehidupan banyak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus dapat ditemui oleh siapapun. Saudara bisa lihat itu, saudara bisa lihat di dalam kitab-kitab Injil bagaimana orang berdosa biasa mencari Yesus. Itu kalimat saya tidur pun itu teringat dalam pikiran saya. Orang berdosa biasa cari Yesus. Saudara bisa baca dalam Lukas 15 bahkan di ayat-ayat yang lain. Orang berdosa biasa cari Yesus. Saya kira kita perlu banyak belajar dari Yesus untuk mendalami kesejatian iman kita sebagai pengikut Yesus. Jadi 3 hal ini menjadi patron buat kita semua dalam rangka mengasah, melatih kita untuk punya kesejatian dalam kekristenan kita. Kita harus merdeka dalam kesejatian iman Kristen kita. Kenapa? Melatih kesejatian iman Kristen kita itu berarti kita menjadi serupa dengan Kristus. Berarti kita mengalami pembaharuan, berarti kita mulai mengalami metanoia, pembaruan pandangan yang mungkin berbeda. Yang mungkin menjadi skandal dan ganjalan. Bahkan mungkin waktu saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, saudara mungkin juga terganjal-ganjal hatinya begitu ya. Tapi kalau saudara ingin belajar, saudara silakan baca Alkitab, saudara renungkan. Dan izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Sehingga kita merdeka melakukan kesejatian iman Kristen kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah Rabu Blessing, Rabu Merdeka pada kesempatan ini dari kita untuk semua untuk menjadi lebih baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana Engkau yang tidak ingin terkenal tapi dikenal. Engkau yang sungguh mempunyai status yang tinggi tapi dapat disapa oleh orang berdosa dan orang yang paling kecil. Dan Engkau juga punya hati buat semua. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau bukan cuma cinta kami yang rajin ke gereja, cinta kami yang rohani, tapi Engkau cinta dunia ini. Dan kami juga harus bisa belajar mencintai seperti Engkau mencintai siapapun juga. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati semua kami yang sudah mendengar dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya pemakai narkoba 9 tahun. Semua keluarga besar saya rata-rata kunci pintu kalau saya muncul. Barang berharga diamankan, baru saya boleh masuk. Namanya Hari Timerman. Dia tinggalkan pekerjaannya di bank supaya tiap hari bisa fokus nolong saya. Saya ke rumahnya gak ada pagar, gak dikunci, handphone berserakan. Lalu dia panggil anak yang SD. Nah, mulai hari ini kamar kamu dipakai Kak Yeri ya. Tanpa saya sadari air mata saya meleleh sudah. Hampir kurang lebih 2-3 tahun. Tiap malam suami istri doakan saya, Tuhan pulihkan Yeri. Bapak bukan, om bukan, saudara bukan, satu gereja bukan, satu marga enggak. Di situ saya lihat Yesus. Dia memperlakukan saya dengan berharga. Itu berdampak sampai hari ini. Kalau kita cinta Tuhan, maaf saudara gak bisa buang standar ini. Cintailah orang-orang yang Yesus cinta. Itu cinta yang Tuhan mau letakkan di dalam hati kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti
hamba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatiku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah. Puji Tuhan, ibadah kita telah usai. Kiranya apa yang disampaikan itu bisa menjadi berkat dan bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.